Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 30 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya minyak kudus boleh menjadi bagian kami oleh tinggalnya Kristus dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Kepada Saudara Ben, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Wilmore. Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 30 Maret, adalah pengalaman yang dalam dan hidup. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai? Saya melihat bahwa kita tidak boleh menunda-nunda kedatangan Tuhan. Malaikat berkata, "Bersiaplah, bersiaplah untuk apa yang akan datang ke atas bumi. Biarlah pekerjaanmu sesuai dengan imanmu." Saya melihat bahwa pikiran harus tetap tertuju kepada Allah, dan pengaruh kita harus menyatakan Allah serta kebenarannya. Kita tidak dapat menghormati Tuhan jika kita lalai dan acuh tak acuh. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengamankan keselamatan jiwa kita sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Segala hal lain harus ditempatkan sebagai yang kedua setelah ini. Saya melihat keindahan surga. Saya mendengar para malaikat menyanyikan lagu penuh sukacita, memuji, menghormati, dan memuliakan Yesus. Saat itu saya dapat merasakan sedikit dari kasih yang ajaib dari anak Allah. Ia meninggalkan segala kemuliaan dan kehormatan yang dimilikinya di surga dan begitu peduli akan keselamatan kita sehingga ia dengan sabar dan rendah hati menanggung segala penghinaan yang manusia timpakan kepadanya. Ia dilukai, dipukul, dan didera. Ia digantung di kayu salib Golgota dan menanggung kematian yang paling menyakitkan untuk menyelamatkan kita dari maut, agar kita dibasuh oleh darahnya dan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia di rumah yang sedang Ia persiapkan bagi kita. Menikmati terang dan kemuliaan surga, mendengar para malaikat bernyanyi, dan bernyanyi bersama mereka. Saya melihat bahwa seluruh surga tertarik pada keselamatan kita. Lalu apakah kita akan bersikap tidak peduli? Apakah kita akan lalai, seolah-olah keselamatan atau kebinasaan bukanlah hal yang penting? Apakah kita akan meremehkan pengorbanan yang telah dibuat bagi kita? Sebuah kitab telah diberikan kepada kita untuk menuntun langkah kita melewati bahaya dunia yang gelap ini menuju surga. Kitab itu menunjukkan bagaimana kita dapat luput dari murka Allah dan juga menceritakan penderitaan Kristus bagi kita, pengorbanan besar yang telah dilakukan agar kita diselamatkan dan menikmati hadirat Allah selamanya. Bentuk kesalehan lahiriah tidak akan menyelamatkan siapapun. Semua orang harus memiliki pengalaman yang dalam dan hidup. Hanya pengalaman ini yang akan menyelamatkan mereka pada masa kesusahan. Saat itu, pekerjaan mereka akan diuji, apakah berupa emas, perak, dan batu berharga. Jika demikian, mereka akan disembunyikan dalam naungan pondok Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih, saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini ingatkan kita semua bahwa Maranatha halaman 97 paragraf 6 berbunyi, bentuk kesalehan lahiriah tidak akan menyelamatkan siapapun. Semua orang harus memiliki pengalaman yang dalam dan hidup. Hanya pengalaman ini yang akan menyelamatkan mereka pada masa kesusahan. Artinya, pembenaran oleh perbuatan tidak menyelamatkan, namun pembenaran oleh iman yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, apakah yang dimaksudkan dengan semua orang harus memiliki pengalaman yang dalam dan hidup? Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 510 paragraf 2 berkata, kita hendaknya setiap hari memperoleh pengalaman yang mendalam dan hidup dalam pekerjaan menyempurnakan karakter Kristen. Kita hendaknya setiap hari menerima minyak kudus agar kita dapat membagikannya kepada orang lain. Pengalaman yang mendalam dan hidup adalah untuk pekerjaan menyempurnakan karakter kita, dan caranya adalah dengan menerima minyak kudus setiap hari. Apakah minyak kudus tersebut? The Review and Herald tanggal 17 September tahun 1908 paragraf 8 berkata, biarlah mereka yang mengaku mengetahui kebenaran pada hari-hari terakhir ini berhati-hati agar mereka tidak didapati di antara orang-orang bodoh yang pelitanya padam karena mereka gagal membekali diri mereka dengan minyak kudus, roh dan kasih karunia Kristus. Minyak kudus itu adalah roh dan kasih karunia Kristus. Artinya, minyak kudus tersebut kita peroleh dari Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam suratnya nomor 66, tahun 1894 paragraf 14. Tidakkah kita yang membawa pesan belas kasih terakhir kepada dunia yang bersalah, mewakili Yesus dalam kemurnian, dalam penyangkalan diri, agar firman dapat disuarakan dari bibir manusia yang diilhami oleh Roh Kudus Allah? Bukalah pintu hatimu dan biarkan Yesus masuk. Penjual kekayaan rohani yang agung mengundang pengakuan Anda. Dia berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Kita dipanggil untuk membuka hati bagi Yesus agar Yesus yang masuk. Dan pekabaran ini harus kita kabarkan kepada dunia juga, agar orang-orang membuka hati mereka kepada Yesus, sehingga Yesus yang masuk. Sebab Yesuslah sang penjual yang agung, yang menjual emas yang adalah iman dan kasih, pakaian putih yang adalah karakter Kristus, dan minyak yang adalah Roh Kudus. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah barang dagangan Yesus dan bukan oknum lain. Roh Kudus itu berasal dari Yesus dan bukan terpisah dari Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus yang berasal dari Yesus itu disebut Roh Kristus. Suratnya nomor 58 tahun 1900 paragraf 17 berkata, mereka mewujudkan Roh Kristus dalam upaya yang sungguh-sungguh dan mereka menerima pengurapan yang dilambangkan oleh minyak kudus. Jadi, kita perlu minyak kudus agar pengalaman mendalam dan hidup dalam penyempurnaan karakter Kristen dapat menjadi bagian kita, yaitu dengan menerima rohnya Yesus. Sebab rohnya Yesus itulah kasih karunia-Nya yang mengerjakan penyempurnaan karakter dalam hidup kita. Counsels for the Church halaman 48 paragraf 5 berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Minyak kudus itu adalah roh dan kasih karunia Kristus, dan itulah yang kita perlukan dalam pengalaman mendalam dan hidup untuk penyempurnaan karakter Kristen dalam hidup kita. Sebab hanya pengalaman yang mendalam dan hidup ini yang akan menyelamatkan kita. Pengalaman mendalam dan hidup itu adalah pekerjaan Yesus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang kudus. Inilah pembenaran oleh iman, sebab Yesus tinggal di dalam hati kita oleh iman, yang mengerjakan penyempurnaan karakter. Karenanya, tinggallah dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, untuk kami memiliki pengalaman yang mendalam dan hidup, yaitu khususnya dalam penyempurnaan karakter kami. Dan satu-satunya cara adalah dengan menerima minyak kudus setiap hari. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu yang kudus, roh Kristus, sebab itulah minyak kudus bagi kami umat-umat-Mu yang percaya Yesus datang segera, agar kami menjadi 5 gadis yang bijaksana, membawa pelita dan memiliki minyak dalam buli-buli sebagai persiapan. Dan bila mana tiba waktu masa kesusahan, kami didapati bertahan sampai akhir, karena pekerjaan penyempurnaan itu adalah pekerjaan-Mu dalam hati kami, ya Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.